Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Solihun, salah satu dari tim dosen pengampu mata kuliah Fisika Dasar 1 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada. Saya akan menyampaikan materi terkait keseimbangan dan elastisitas. Adapun topik yang akan saya sampaikan adalah jenis keseimbangan, syarat keseimbangan statik, pusat gravitasi, diagram gaya Torka, elastisitas tension compression, elastisitas shearing, dan elastisitas hydraulic stress. Untuk pertama, jenis keseimbangan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama keseimbangan statik dan keseimbangan dinamik. Keseimbangan statik dalam hal ini adalah ketika benda itu diam dan berada di kondisi seimbang, maka benda tersebut dikatakan mempunyai keseimbangan statik. Sedangkan keseimbangan dinamik, yaitu kasusnya adalah benda yang bergerak dengan kecepatan linear konstan. Di sini ada dua kejadian, yaitu GLB atau gerak lurus beraturan, yang artinya bahwa benda bergerak lurus dengan kecepatan linear konstan karena percepatan adalah turunan pertama dari kecepatan linear dan kecepatan linearnya konstan, maka percepatannya sama dengan nol. Untuk kasus kedua, gerak melingkar beraturan. Percepatan sudutnya juga sama dengan nol, karena percepatan sudut ini adalah turunan pertama dari kecepatan sudut, yang mana kecepatan sudut adalah R cross V. Karena R di sini adalah tegak lurus dengan V, maka kecepatan sudut sama dengan R kali V, R-nya adalah tertentu atau konstan dan V-nya adalah kecepatan linear konstan, maka alfanya sama dengan 0. Turunan dari sesuatu yang konstan adalah 0. Namun demikian, untuk fokus materi di sini adalah keseimbangan statik. Kemudian syarat keseimbangan statik. Yang pertama yaitu terkait dengan gerak translasi, maka syaratnya gaya total sama dengan 0. Di sini F adalah gaya total, yang ketika dikaitkan dengan momentum, F sama dengan dP dt sama dengan 0. Kemudian yang terkait dengan gerak rotasi, maka torka total sama dengan 0, yang ketika dikaitkan dengan momentum maupun momentum sudut, tau di sini sama dengan dL dt, yang mana L besar ini adalah momentum sudut. Kemudian sama dengan R cross dP dt. dP dt ini tidak lain adalah gaya F itu sendiri. Jadi total dari torka harus sama dengan 0. Kemudian untuk kasus F berada pada bidang XY, maka kita cukup mengamati sigma Fx, yaitu gaya ke arah X, totalnya harus sama dengan 0, dan sigma Fy harus sama dengan 0. Sedangkan torkanya adalah total torka Z atau tau Z sama dengan 0. Di sini kenapa torka atau tau Z? Karena definisi dari torka tidak lain adalah R cross F atau absolute value dari R kali F sin alpha. Di sini ketika didefinisikan lengannya di sini,
yang mana lengan dari torka ini harus tegak lurus dengan gayanya, maka tau Z ini sama dengan L kali F. Maka ketika R dan F ini berada di satu bidang XY, maka pasti torkanya adalah ke arah sumbu Z, baik positif maupun negatif. Kemudian kita akan membahas terkait pusat gravitasi. Karena ketika kita menganalisa torka dari sebuah benda, seandainya bendanya adalah benda yang tidak beraturan, maka kita perlu mengetahui pusat dari gravitasi itu. Untuk benda yang beraturan, maka sangat mudah ditentukan pusat dari gravitasi itu. Misalkan bendanya adalah persegi, maka pusat gravitasinya adalah titik cross section dari diagonalnya. Maka andaikan benda yang kita amati adalah ditunjukkan pada gambar 2 di sini, maka benda ini bisa kita bayangkan sebagai kumpulan dari partisi elemen diskrit massa MI yang sangat kecil pada posisi XI dan mempunyai gaya gravitasi GI. Maka torka total adalah sigma tau I, yang mana tau I ini adalah XI kali FGI. Ingat bahwa XI harus tegak lurus dengan FGI karena XI di sini adalah lengan torka, yang mana lengan torka ini harus tegak lurus dengan gayanya yang sudah saya sampaikan pada slide sebelumnya. Jadi XI misalnya MI di sini, maka XI-nya adalah ini. Jika M-nya di sini, maka X-nya adalah ini, XCG atau center of gravity. Nah, kemudian karena total dari gaya gravitasi untuk setiap elemen FGI itu sama dengan gaya gravitasi total dari benda atau FG, maka jika didefinisikan XCG atau posisi dari center of gravity ini adalah tidak lain adalah lengan torka dari pusat gravitasi benda, maka akan berlaku XCG FG sama dengan sigma XI FGI. XCG itu adalah ini, FG ini adalah pusat dari gravitasi gaya pada pusat gravitasi. Maka torka ini didefinisikan dengan jumlahan dari semua torka pada XI. Nah, kemudian karena FG adalah sigma FGI, maka kita akan mempunyai bentuk ini. Dan sigma FGI ini adalah sigma MI kali GI. Nah, dalam hal ini, gaya gravitasi dari masing-masing partisi MI ini dianggap sama. GI-nya dianggap sama dengan G. Karena posisi XI di sini adalah di dalam satu benda, maka boleh saja kita mengasumsikan bahwa gravitasinya ini sama untuk setiap gravitasi pada XI. Jadi GI-nya bisa hilang, cancel di sini karena ruas kanan dan kiri ada GI yang sama dengan G. Maka kita peroleh X CG sama dengan 1/M, M besar ini tidak lain adalah sigma MI, yaitu massa keseluruhan dari benda kali sigma XI MI. Nah, di sini ternyata center of gravity ini tidak lain adalah center of mass. Jadi
posisi center of gravity itu sama dengan center of mass dari persamaan ini. Kemudian kita akan menerapkan konsep gaya dan torka pada suatu kasus fisis. Sebagai contoh adalah sebuah mobil mogok di bidang miring, kemudian direm, sehingga mobil tersebut bisa berada pada kondisi diam seimbang, seperti gambar 3 di sini. Kita ilustrasikan sebagai benda ini adalah mobil untuk memudahkan, maka diagram gayanya seperti ini. Gaya gravitasi dari mobil ini selalu menuju ke pusat bumi yang dalam hal ini adalah vertikal ke bawah, yaitu mg. Kemudian di sini adalah gaya normal dan ada gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan gaya dengan arah mobil. Seandainya tidak direm, maka dia akan bergerak ke sini, ke bawah. Maka gaya geseknya, gaya gesek total ini ke kanan atas. Nah, yang penting di sini, yang cukup penting adalah bagaimana kita mendefinisikan sistem koordinatnya, X, Y-nya. Bahwa X, Y di sini tidak selalu horizontal. X, tegak lurus, Y, horizontal dan vertikal. Tetapi dalam hal ini lebih mudah X, Y-nya mengikuti bentuk bidang. Makanya di sini X dan Y. Ini sangat memudahkan. Yang penting adalah konsisten dan X dan Y tegak lurus. Kemudian karena di sini alfa, maka kita bisa membuat garis bantu, yaitu dari N ini kita buat garis bantu di sini, maka alfa adalah di sini. Sehingga bisa kita analisa untuk sigma Fx. Fx-nya adalah F min mg sin alfa. F-nya ke kanan, ke kirinya tidak lain adalah ke sini, mg sin alfa. Karena berlawanan arah dengan F, maka salah satunya harus positif dan salah satunya harus negatif. Maka F di sini tidak lain adalah gaya gesek atau gaya pengereman yang sebesar mg sin alfa. Kemudian kita analisa untuk sigma Fy sama dengan 0, maka Y-nya di sini N yang ke atas, yang ke bawah kita beri minus mg cos alfa. Karena ke sini maka di sini cos alfa sama dengan 0. N ini adalah gaya normal yang mempunyai besar mg cos alfa. Kemudian kita coba untuk kasus torka, yaitu problemnya adalah seseorang naik tangga yang tangganya dianggap homogen, seperti gambar. Ujung atas dari tangga ini disandarkan ke tembok yang licin, jadi di sini licin. Namun ujung bawah di atas lantai kasar, di sini lantai kasar berarti nanti akan ada gaya gesek. Jika panjang tangga adalah L, massa tangga adalah MT yang sama dengan M, dan massa orang adalah MO sama dengan 2M, bagaimana cara mencari gaya pada tangga yang berasal baik dari tembok di sini maupun dari lantai, seperti pada gambar 4. Kasus ini akan kita selesaikan menggunakan diagram gaya dan torka seperti ini. Yang pertama adalah tembok. Di sini karena tidak ada gaya gesek atau licin, frictionless, maka FWY-nya harus sama dengan 0. Sehingga hanya ada FWX. FWX ini adalah gaya pada tangga yang berasal dari tembok. Sedangkan gaya pada tangga yang berasal dari lantai adalah FLX dan FLY, yang kedua-duanya ini tidak sama dengan 0. Kemudian kita beri tanda untuk gaya yang lain, yaitu masih ada gaya yang diakibatkan oleh orang yang memanjat tangga, yaitu MO
G. Kemudian oleh tangga MTG. Nah, karena kita akan menganalisa torka, maka perlu lengan torka. Lengan torkanya adalah ini, LO ini adalah lengan torka dari orang. LT adalah lengan torka dari tangga. Maka kita akan memperoleh hubungan. Di sini H adalah lengan torka dari FWX. Kita akan memperoleh hubungan H dengan alfa di sini, yaitu H sama dengan L sin alfa. Karena lengan torkanya adalah H yang di sini ada L penuh, dari sini sampai sini adalah L, maka H sama dengan L sin alfa. Kemudian L0 di sini diketahui di soal bahwa jarak antara orang sampai ujung bawah di sini adalah 3/4 L. Maka di sini L0 adalah 3/4 L cos alfa. Sedangkan LT-nya adalah setengah L cos alfa. Di sini setengah L dari informasi bahwa tangganya homogen. Artinya center of gravity-nya di tengah-tengah. L/2. Ini konsep dari center of gravity. Untuk benda yang beraturan, maka kalau panjang L, maka center of gravity-nya ya L/2. Kemudian akan kita selesaikan. Yang pertama untuk torka. Sigma torka sama dengan 0. Maka ada suku di sini yang diakibatkan oleh adanya orang yang naik tangga. Yaitu torka didefinisikan sebagai L0 lengan torka dari orang, kemudian M0G yaitu berat orangnya. Plus suku kedua ini diakibatkan oleh tangga, yaitu lengan torka dari tangga kali massa dari tangga dan gravitasi atau berat tangga. MTG adalah gaya berat tangga. Kemudian minus karena di sini berlawanan arah. Di sini kalau kita beri tanda plus untuk rotasi berlawanan arah jarum jam, maka rotasi yang searah jarum jam harus kita beri tanda minus. Ini boleh dibalik, tapi harus konsisten. Maka min H FWX. Di sini torka yang dihasilkan dari gaya pada tangga berasal dari tembok. Kemudian di sini FLY dan FLX torkanya 0 karena tidak mempunyai lengan. Bukan karena F-nya 0, tetapi tidak mempunyai lengan torka di sini. Karena kita mengambil pusat rotasinya adalah di titik O. Nah, kemudian kita substitusikan seperti ini, kita akan memperoleh FWX sama dengan 2mg cot alfa. Ingat bahwa MT di sini sama dengan M dan M0 adalah sama dengan 2M. Maka kalau kita substitusikan kita dapat nilai. FWX ini sama dengan 2mg cot alfa, tidak lain adalah gaya pada tangga yang berasal dari tembok. Kemudian kita terapkan untuk sigma F, yaitu sigma Fx sama dengan 0, maka Flx min Fwx sama dengan 0. Tidak ada gaya lain selain dua gaya ini. Maka Flx sama dengan Fwx sama dengan 2mg cot alfa. Sedangkan sigma Fy sama dengan 0, ada 3 komponen di sini, Fly min M0G dari orang, min MTG dari tangga, sama dengan 3mg. Ini tidak lain adalah gaya pada tangga yang berasal dari lantai. Untuk Flx adalah ke arah X, untuk Fly adalah ke arah Y. Kemudian kita masuk ke pembahasan terkait elastisitas tension compression. Definisi dari stres adalah modulus
kali strain. Yang pertama, tension compression di sini kasusnya adalah jika sebuah benda ditarik atau tensile strain atau ditekan, yaitu compressive strain, maka akan terjadi perubahan panjang seperti gambar ini. Yaitu benda di sini awalnya adalah L panjangnya, kemudian ditarik menjadi panjangnya L plus delta L. Nah, yang mana F di sini adalah tegak lurus dengan penampang A di sini. Maka hubungan stres strain adalah F per A yang tidak lain adalah tekanan sama dengan E delta L per L. Delta L per L adalah tensile atau compressive strain. Sedangkan E adalah modulus Young. F per A di sini tekanan yang arahnya adalah tegak lurus dengan bidang A. Kemudian yang kedua adalah elastisitas untuk shearing. Shearing di sini adalah tekanan geser. Tekanan geser di sini bukan berarti bahwa sebuah benda kemudian diberikan tekanan geser sehingga berpindah dari titik A ke B. Bukan seperti itu, tetapi benda di sini adalah berada di satu titik, kemudian diberikan tekanan geser sehingga bendanya merasakan tekanan geser itu seperti pada gambar berikut ini, yaitu posisinya tetap, tetapi dia terjadi perubahan bentuk, yaitu yang awalnya tidak ada delta X, di sini ada delta X pergeseran, maka disebut shearing. Maka akan terjadi perubahan posisi delta X ini ketika dikenai shearing stress. Hubungan stress strain adalah F per A sama dengan G delta X per L, yang mana delta X per L di sini adalah shear strain, delta X adalah pergeseran pada salah satu sisi, sehingga yang dihitung adalah salah satu sisinya ada di sini. Kalau sudah di sini, maka di sini tidak perlu. Dan searah dengan gaya F di sini pergeserannya. Kemudian G adalah modulus shear. Kemudian terakhir adalah elastisitas hidrolik stress. Jika sebuah benda diberikan tekanan atau kompresi hidrolik, maka akan terjadi perubahan volume. Seperti pada gambar. Volume awal adalah V, yaitu garis putus-putus yang paling luar, kemudian diberikan tekanan P, di sini menjadi V aksen. Di sini adalah volume yang berwarna hijau. Maka terjadi perubahan volume delta V. Maka hubungan stress strain adalah P sama dengan B delta V per V. Yang mana P adalah tekanan hidrolik stress, delta V per V adalah strain, sedangkan delta V adalah perubahan volume di sini. Dan V adalah modulus bulk. Sekian dari saya, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.